Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini Mimin mau bahas lagi tentang prediksi soal untuk P3K tahun 2022, spesial untuk kompetensi sosial kultural. Lebih khusus lagi kita mau lanjutin tentang pembahasan untuk wawasan kebangsaan butir-butir Pancasila, teman-teman ya. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai akhir. Tapi sebelum itu teman-teman, buat kalian yang belum subscribe channel ini, Mimin ingatkan dulu untuk subscribe channel ini dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi untuk kompetensi sosial kultural ini sifatnya umum ya untuk guru maupun non-guru. Dan untuk video kali ini sudah sampai di part yang ke-34 teman-teman. Buat kalian yang belum nonton part 1 sampai part 33, silahkan cek linknya di kolom deskripsi atau di playlist aku ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ya, Mimin mau ingatkan lagi tentang materi sosiokultural berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Ini ada 4 teman-teman ya. Yang pertama, kepekaan terhadap perbedaan budaya. Kemudian yang kedua, kemampuan berhubungan sosial. Selanjutnya, kepekaan terhadap konflik. Dan yang terakhir adalah empati. Nah, kemudian Mimin mau ingatkan juga tentang kompetensi sosiokultural ini, pengertiannya berdasarkan Juknis P3K teman-teman ya. Nah, kompetensi sosiokultural ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Nah, di sini kita mau fokus untuk membahas tentang wawasan kebangsaan, teman-teman ya. Jadi untuk kali ini kita fokus untuk wawasan kebangsaan dan lebih khusus lagi tentang bagaimana menentukan yang mana sih termasuk dari butir-butir Pancasila yang sesuai dengan contoh kasus yang diberikan gitu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya tentang nilai ambang batas. Untuk sosiokultural ini ada 20 soal. Kemudian waktunya untuk yang umum 120 menit, sedangkan untuk penyandang disabilitas ini 150 menit. Kemudian nilai ambang batasnya 130 dan nilai kumulatif maksimal itu 200. Jadi ada 5 pilihan soal A, B, C, D, E. Dan untuk jawaban paling tinggi ini mendapatkan poin 5 dan yang paling rendah itu 1. Untuk kalian tidak menjawabnya maka dapatnya 0. Jadi tidak ada jawaban yang salah teman-teman ya. Begitu juga untuk nilai-nilai Pancasila ini teman-teman, karena setiap butir-butir itu saling berkaitan satu sama lainnya teman-teman. Jadi tidak ada jawaban yang salah teman-teman ya selama teman-teman menjawab. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal yang pertama. Nah ini kita bahas yang kemarin PR teman-teman ya. Andi adalah seorang guru agama. Ia sangat rajin beribadah dan dikenal sebagai pemuka agama. Suatu hari kampungnya kedatangan warga baru yang berbeda agama. Saat warga tersebut mengadakan acara keagamaan, Andi dengan sengaja membunyikan musik dengan keras hingga mengganggu acara keagamaan tersebut. Sikap Andi tersebut tidak mencerminkan sila dengan lambang titik-titik-titik. A. Bintang, B. Rantai, C. Pohon beringin, D. Kepala banteng, atau yang E. Padi dan kapas. Oke teman-teman, kita bahas dulu di sini terkait tentang seseorang yang bernama Andi ya. Andi ini orang yang sebenarnya rajin beribadah, tapi ketika dia kedatangan warga baru yang berbeda agama, berarti berbeda agama. Nah, dia ini sengaja membunyikan musik dengan keras dan mengganggu acara keagamaan warga baru tersebut. Oke, jadi ini tindakan Andi ini adalah salah satu sikap yang tidak menghormati keagamaan orang lain, dan dia tidak mau menjaga kerukunan hidup antar umat beragama gitu teman-teman ya. Ini termasuk adalah jawabannya yang mana teman-teman, yang teman-teman jawab kemarin banyak yang jawab rantai juga. Jadi ini sebenarnya jawaban yang tepat kalau menurut Mimin itu yang A teman-teman ya, bintang. Yang A ini sila kesatu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kaitannya dengan agama-agama ini tergantung konteks sebenarnya, tapi kalau untuk masalah ini menurut Mimin lebih tepat ke yang sila pertama, yaitu simbol bintang ketuhanan yang Maha Esa. Kita lihat dulu butir-butir Pancasila untuk yang nomor 1 ini teman-teman ya. Oke, kita lihat teman-teman di sini poin ketiga ya. Untuk ketuhanan yang Maha Esa ini ada 7 poin.
Poin ketiga ini mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita harus mengembangkan sikap hormat menghormati, saling menghormati meskipun agama kita berbeda. Kemudian poin yang keempat juga yaitu membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu menurut Mimin teman-teman ya, lebih tepatnya untuk kasus nomor 1 ini adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Doni adalah RT di desa A. Hari ini ia kedatangan seorang warga bernama Budi yang mengajukan keluhannya. Budi mengatakan bahwa anaknya dipukuli oleh warga dari desa tetangga saat bermain di desa tersebut. Budi ingin RT mengerahkan warga lainnya untuk balas dendam dan memberi mereka pelajaran. Akan tetapi Doni menolak hal tersebut. Ia lebih memilih untuk datang bersama Budi dan RW untuk melakukan musyawarah ke desa tetangga sebelum mengambil keputusan lebih jauh. Tindakan Doni mencerminkan sila ke 1, 2, 3, 4, atau 5. Oke teman-teman, menurut kalian? Mana yang lebih sesuai dengan kasus Doni ini teman-teman? Silahkan jawab dulu. Oke, kalau sudah kita akan kerjakan bersama-sama. Kita fokus ke tindakan Doni teman-teman ya. Oke, tindakan Doni. Doni ini ngapain? Doni menolak hal tersebut dan lebih memilih untuk datang bersama Budi dan RW untuk melakukan musyawarah. Jadi Doni lebih memilih untuk musyawarah. Beda halnya kalau teman-teman ditanya bagaimana sikap Budi ya. Jadi kita fokus ke sikap Doni. Doni ini lebih fokus ke musyawarah. Jadi yang musyawarah itu yang ya teman-teman benar banget. Jadi untuk kaitan dengan musyawarah ini pasti sila ke-4. Ini sila ke-4 ini semuanya kaitannya dengan musyawarah mufakat gitu teman-teman ya. Kita lihat dulu pembahasannya di sini. Oke, kita lihat dulu pembahasannya. Yang poin 3 ya, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Kemudian yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kemudian mana lagi? Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi dia tidak fokus untuk hanya membantu Doni. Jadi tidak hanya fokus untuk membantu si Budi maksudnya teman-teman ya. Jadi Doni juga mau mengetahui apa sih sebenarnya yang terjadi dari warga tetangga ini juga mau didengar gitu. Jadi tidak hanya mendengar Budi tapi juga mendengar warga tetangga yang dituduh melakukan pemukulan terhadap anaknya Budi gitu. Kemudian yang mana lagi, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani dan selanjutnya teman-teman ya. Jadi yang sila 4 ini terkait dengan musyawarah. Jadi teman-teman kalau kebingungan cari aja kata kuncinya. Kalau musyawarah itu sila ke-4 gitu teman-teman ya. Kalau tentang keagamaan sila ke-1. Yang sulit dibedakan ini yang teman-teman mungkin harus hafal butir-butirnya lebih dalam. Jadi yang sila kedua sama sila kelima sering kita terkecoh gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita bahas yang soal nomor 3 dulu. Didin adalah orang terkaya di kampungnya. Ia selalu mengadakan pesta bersama teman-temannya dan membeli barang-barang mewah tanpa mempertimbangkan fungsi dan harga barang tersebut. Sikap Didin tidak mencerminkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Persatuan Indonesia. C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atau yang E. Ketuhanan yang Maha Esa. Assalamualaikum teman-teman, Mimin mau rekomendasikan buku yang berisi kumpulan soal dan pembahasan untuk seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara untuk calon PPPK tahun 2022 formasi guru dan non-guru. Buku ini berisi 11 paket yang terdiri dari 5 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi manajerial, 3 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi sosial kultural, dan 3 paket soal dan pembahasan untuk wawancara. Buku ini tidak tebal namun dapat mewakili setiap kompetensi soal dengan baik, berisi prediksi soal terbaru yang aplikatif. Harganya sangat terjangkau namun kualitasnya sangat bersaing dan unggul. Pembahasannya terperinci dan jelas. Yuk segera diorder. Terima kasih. Oke teman-teman, kalau teman-teman menjawab silahkan di post dulu. Oke, kalau sudah kita bahas bareng-bareng teman-teman ya. Jadi ingat teman-teman harus perhatikan juga
apa namanya nih, pilihannya ya. Jadi tidak harus berurut sila 1, 2, 3, 4, 5, tidak harus, kadang-kadang diacak juga. Jadi teman-teman juga harus teliti mana tempatnya pilihan untuk sila 1, sila 2, sila 3 dan seterusnya. Oke teman-teman, kita bahas dulu ya. Di sini sikap Didin. Didin ini ngapain? Didin ini mengadakan pesta bersama teman-temannya dan membeli barang mewah tanpa mempertimbangkan fungsi dan harga tersebut. Nah, ini teman-teman ada salah satu poin dari sila kita yang membicarakan tentang hal ini. Jadi masalah boros, kemudian hidup mewah-mewahan ini ada pada sila ya benar banget teman-teman, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mana dia, keadilan sosial. Ini yang D ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat menurut Mimin untuk nomor 3 ini adalah yang D, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat dulu pembahasannya. Poinnya ada di poin mana dia? Tidak menggunakan hak milik. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Jadi teman-teman ya. Jadi tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan ini, termasuk sikap Didin ini pemborosan ya, karena membeli barang-barang mewah tanpa mempertimbangkan fungsi dan harga barang tersebut. Gitu teman-teman. Ya. Ini termasuk tidak mencerminkan sila kelima teman-teman menurut Mimin ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ani adalah selebgram terkenal dengan 3 juta pengikut. Ia berasal dari sebuah pulau terpencil. Suatu hari ia menerima pesan pribadi yang mengabarkan bahwa pulaunya akan dijual oleh pemerintah untuk menutupi hutang negara. Ia panik dan tanpa pikir panjang melakukan live Instagram dan menyebarkan berita tersebut. Sikap Ani tidak mencerminkan sila dengan lambang A. Padi dan kapas, B. Pohon beringin, C. Bintang, D. Rantai, atau E. Kepala banteng. Oke teman-teman, silahkan dijawab dulu. Kalau sudah, kita bahas bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat Ani ini memiliki banyak sekali pengikut ya, 3 juta. Kemudian dia menerima pesan pribadi yang mengabarkan pulaunya akan dijual, pesan pribadi ya. Kemudian ia panik dan tanpa pikir panjang melakukan live Instagram. Jadi dia langsung menyebarkan berita tersebut. Padahal ini berita dia tidak tahu asalnya dari mana, dia tidak tahu benar apa tidak, dia tidak tahu ya teman-teman ya. Tiba-tiba dia langsung melakukan live Instagram. Ini namanya adalah penyebaran hoax ya teman-teman ya, menyebarkan berita bohong atau belum tahu kebenarannya apa. Jadi itu bisa menimbulkan simpang siur dan bisa mengakibatkan orang lain salah paham dan akhirnya kita terpecah belah gitu teman-teman ya. Nah, ini kaitannya tentang sila ketiga teman-teman ya, yaitu lambang pohon beringin Persatuan Indonesia. Karena sikap Ani ini bisa mengakibatkan kesatuan Indonesia ini terpecah belah gitu teman-teman. Itu menurut Mimin ya teman-teman ya. Jadi yang nomor 4 ini jawabannya adalah yang B, sila ketiga teman-teman, pohon beringin. Kalau menurut kalian ada jawaban yang lain, silahkan komen di kolom komentar tepatnya sila ke berapa gitu teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk sertakan alasan teman-teman. Oke, kita lihat dulu pembahasannya. Ini ya, Persatuan Indonesia. Jadi salah satu poinnya ini, yang poin pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, jadi sikap Ani ini tidak mencerminkan butir pertama ini ya. Jadi kita harus mampu menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara. Karena ini penyebaran berita hoax ini bisa mengakibatkan terpecah belahnya atau berseterunya gitu teman-teman ya, antara kelompok-kelompok yang mendukung dan yang tidak mendukung gitu teman-teman ya. Jadi kita mempertaruhkan keselamatan bangsa dan negara demi kepentingan golongannya saja gitu. Jadi ini sikap Ani ini menyalahi aturan. Jadi sikap Ani ini menyalahi sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Mina adalah karyawan sebuah perusahaan swasta. Selain itu, ia juga meniti karir sebagai seorang model di sebuah majalah. Suatu hari, seorang model baru datang dan mendapat perlakuan istimewa. Mina selalu dinomorduakan dan tidak jarang dibanding-bandingkan dengan model baru tersebut. Pasalnya, warna kulit dan asal mereka yang berbeda. Mina memiliki kulit eksotik cenderung hitam. Selain itu, ia juga berasal dari desa terpencil. Perilaku yang diterima Mina disebabkan sikap orang di sekitarnya tidak mencerminkan sila A.
Persatuan Indonesia. B. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. C. Kemanusiaan yang adil dan beradab. D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atau yang E. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke teman-teman, silahkan teman-teman jawab dulu. Jika sudah, kita jawab bersama-sama teman-teman ya. Kita lihat di sini pertanyaannya dulu ya. Disebabkan sikap orang di sekitarnya. Gimana sikap orang di sekitarnya Mina ini? Dia selalu membanding-bandingkan dua model tersebut. Karena apa? Karena warna kulit dan asal mereka berbeda. Ini adalah salah satu sikap yang tidak mencerminkan sila benar banget teman-teman, sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dia tidak mencerminkan sikap adil dan beradab ini teman-temannya. Kita lihat dulu poinnya apa sih sebenarnya. Poin butir-butir dari sila kedua ini. Oke, salah satu butirnya untuk sila kedua ini kita fokus lihat di butir kedua ya. Butir kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit, dan lain sebagainya. Jadi di sini si Mina ini didiskriminasi akibat dia berbeda warna kulitnya dan asalnya ya, suku, keturunan ini. Suku, keturunan ini karena asalnya, kemudian ada juga warna kulit. Jadi ini menyalahi sila kedua, butir kedua teman-teman. Jadi kita tidak boleh untuk melakukan diskriminasi karena perbedaan ini teman-teman ya, nggak boleh. Itu teman-teman jawabannya untuk nomor 5 ini, yaitu yang C, kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 6. Rina adalah anak terpopuler di sekolahnya maupun di desanya. Kepopulerannya membuat ia berbicara semaunya tanpa memikirkan perasaan orang lain. Tidak jarang kalimatnya menjatuhkan teman dan lawan. Selain dikenal sebagai siswi tercantik, ia juga dikenal sebagai siswi tukang bully. Sifat Rina tidak mencerminkan sila ke ... 1, 4, 3, 5 atau yang kedua. Oke teman-teman, jawaban kalian apa? Seperti biasa teman-teman, untuk soal nomor 6 ini adalah soal yang terakhir. Jadi jawaban teman-teman silahkan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk sertakan alasannya. Kemudian sertakan juga butir keberapa dari sila tersebut yang mencerminkan sikap si Rina ini gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk partisipasi kalian, dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dulu dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol lonceng kalian. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman, see you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.